Kita mulai saja perkuliahan kita yang terakhir ini ya, untuk semester ini. Sebelum saya mulai materi hari ini, yang materi ke-14, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ujian akhir. Ya, satu, jadwalnya sudah keluar, gitu ya. Kalau tidak salah, sebentar saya cek. Ujian kalian itu nanti pada tanggal 17 Desember 2020 hari Kamis itu ya, pukul 8 sampai 10. Nah, kalau nanti Anda melihat ke situs kuliah itu sudah saya set, sebentar, di situs kuliah itu di topik 16 itu sudah ada ujian akhir ya, hanya soalnya belum saya masukkan ke situ. Nanti menjelang ujian akhir akan saya masukkan. Jadi tidak jauh berbeda dengan ujian tengah semester. Ujian akhir semester nanti kalian membuat tulisan gitu ya, dan akan saya berikan apa yang harus dibuat nanti. Akan saya unggah, kalian bisa beri waktu. Lalu untuk pengumpulannya itu melalui situs kuliah. Karena ujiannya itu dimulai tanggal 17, ujian jadwalnya itu Kamis 17 Desember jam 8 sampai jam 10, maka untuk pengumpulan nanti akan dibuka mulai hari Rabu 16 Desember jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 8 pagi ya, dan ditutup Kamis 17 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi Anda punya waktu lebih dari 24 jam. Nah, jika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, dalam hal ini situs kuliah tidak bisa diakses untuk mengumpulkan ujian akhir, maka nanti pengumpulan ujian akhir akan digantikan media yang lain, kemungkinan besar melalui Microsoft Teams. Ya. Atau kalau Microsoft Teams tidak bisa ya menggunakan email. Nanti kita atur kalau memang pada saat ujian nanti situs kuliah terganggu. Tapi kalau tidak, pengumpulan tetap melalui situs kuliah. Ya, jadi itu. Maka pada hari-hari sekitar ujian akhir, saya sangat menyarankan Anda untuk memantau situs kuliah dan Microsoft Teams karena pengumuman akan dilakukan di situ. Nah, kemudian setelah selesai nanti pengumpulan ujian akhir, akan secepatnya saya koreksi, saya beri nilai, lalu draft nilai akhir Anda untuk mata kuliah SIM ini akan saya umumkan melalui situs kuliah di announcement dan Microsoft Teams. Jadi silakan dilihat di situ. Anda akan nanti saya beri waktu untuk mengajukan keberatan, pertanyaan atau klarifikasi mengenai nilai. Ya, medianya bisa lewat email atau Microsoft Teams. Nanti saya umumkan kapan dan bagaimana mekanismenya. Setelah melewati masa itu, ya, jadi kalau sampai akhir nanti tidak ada keberatan atau pertanyaan atau klarifikasi, ya sudah, nilainya akan saya serahkan ke fakultas sebagai nilai final. Dan itu benar-benar final karena di kelas ini tidak ada remediasi. Ya, jadi Anda tidak ada remediasi nantinya. Semua final. Ya, dan sebenarnya akan saya berikan waktu tapi untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi. Ya. Itu sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Saya lihat ini semua sudah mengumpulkan tugas ya. Terima kasih. Saya belum sempat memeriksa tapi nanti akan saya cek. Akan saya periksa dan saya beri nilai juga. Ya, sampai di sini ada pertanyaan mengenai ujian akhir. Ada yang belum jelas? Ada yang diklarifikasi? Belum, Pak. Oke. Yang lain? Terima kasih, Pak. Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Jadi, Pak. oke, terima kasih. Jadi itu ya, nanti untuk ujian akhir silahkan dipantau. Anda akan saya berikan waktu 24 jam lebih itu untuk 26 mungkin ya, untuk mengerjakan tugas. Jadi saya mengerjakan ujian akhir. Jadi saya kira itu cukup waktunya.
Oke, nah kita langsung saja ke materi kita hari ini. Ya, materi kita yang terakhir yaitu kita bisa share screen ya. Bisa kelihatan ini PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, hari ini kita bicara mengenai pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi. Ya, kalau mungkin dulu di SIA sudah pernah dibahas mengenai analisa dan perencanaan sistem informasi, lalu juga minggu yang lalu materinya itu adalah mengenai pengembangan sistem informasi. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai pengelolaan proyek sistem informasi. Realitanya banyak sekali proyek pengembangan sistem informasi itu yang tidak berhasil. Ya, statistiknya tidak terlalu bagus. Dari tahun 95 itu sudah ada satu biro konsultan IT besar dunia yang mencatat dan melaporkan proyek-proyek besar pengembangan sistem informasi yang terjadi di seluruh dunia dan tingkat keberhasilannya. Dan dari tahun 95 itu berarti sudah 25 tahun lebih, ya, itu proporsinya tidak banyak berubah. Kalau yang di slide ini kan 30-40% gitu kan. Sekitar 20% itu gagal. Ya, jadi proyek pengembangan sistem informasi besar di dunia sekitar 20% itu gagal, tidak bisa diteruskan dan dihentikan di tengah jalan. 30% berhasil dan 50% bermasalah. Ya, selesai tapi bermasalah. Dan dari tahun 1995 itu proporsinya tidak banyak berubah. Sekitar 20% naik sedikit, turun sedikit, gagal, 30% naik sedikit, turun sedikit, berhasil, 50% naik sedikit, turun sedikit, bermasalah. Nah, apa kriteria berhasil dan kriteria bermasalah? Berhasil itu artinya kalau sistemnya itu selesai, satu, tepat waktu. Dijanjikan setahun, ya setahun selesai. Dua, tepat anggaran. Direncanakan menghabiskan dana 1 miliar, ya habisnya maksimal 1 miliar. Kalaupun lebih tidak signifikan, gitu ya. Tiga, sistemnya itu seperti yang dijanjikan. Artinya fitur-fiturnya, kinerjanya itu seperti yang direncanakan lah, bukan dijanjikan, direncanakan. Jadi tepat waktu, tepat anggaran, dan sistemnya jadi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang bermasalah itu apa? Bermasalah itu satu, telat penyelesaiannya. Kalau telat 1-2 hari aja nggak apa-apa, telatnya bisa cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan tahun. Dan otomatis kalau terlambat, biayanya juga akan membengkak. Ya. Karena kalau terlambat dan sistemnya terus dikerjakan, gaji karyawan kan tetap harus dibayar. Ya. Depresiasi jalan terus, sewa peralatan biaya jalan terus. Ya, kalau itu terlambat. Dan yang ketiga, yang ini juga cukup fatal adalah jadi selesai tapi tidak seperti yang diharapkan, entah kinerjanya lebih buruk, lambat gitu ya, banyak fitur yang tidak terjadi, jadi fitur-fitur yang direncanakan itu ternyata tidak terwujud gitu ya, dan kinerjanya tidak baik, seterusnya ya. Ini 50% terjadi seperti itu, bermasalah. Dan yang sering bermasalah ini tidak main-main ya. Sekelas Microsoft, Apple, Google itu mengalami, Facebook juga mengalami. Ya. Jadi banyak yang mengalami. Mengapa ini bisa terjadi? Itu kalau proyek pengembangan informasi itu di ibarat atau di kejadiannya diterapkan pada teknik sipil ya, wah banyak jembatan runtuh, banyak gedung hancur dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya. Yang pertama yang jelas itu adalah karena sistem informasi itu sifatnya abstrak. Jadi kita agak sulit untuk bisa melihat perkembangan
sistem informasi, pengerjaan sistem. Dibandingkan misalnya membangun gedung kan kelihatan. Ya, mulai menggali tanah untuk fondasi kelihatan. Lalu mulai memasang struktur untuk fondasi kita juga bisa tahu. Mulai ngecor beton bisa kelihatan, kualitas betonnya bisa kita uji. Ya, temboknya mulai dibangun kelihatan, pengecatan interior kita juga bisa tahu, pemasangan listrik bisa dilihat secara kasat mata, tapi sistem tidak. Nah, jadi ya bermasalah gitu kan untuk bisa melihat. Nah, mengapa kok banyak yang bermasalah dan juga cukup banyak yang gagal? Itu adalah karena manajemen proyek yang buruk. Ya, jadi bisa dilihat di sini biaya membengkak, waktu penyelesaian meleset, ya, banyak teknis yang kualitasnya buruk, ya, apa yang ingin dibuat atau dibangun tidak terwujud, gitu ya, dan gagal untuk kemudian nantinya ketika sistemnya jadi manfaat sistem yang diharapkan tidak terwujud. Ya. Ini salah satu contoh yang mungkin paling dekat dengan kita itu adalah yang terjadi pada Samsung Galaxy Note 7. Ya. Samsung Galaxy Note 7 ini diluncurkan dan ternyata ada satu kesalahan teknis yang cukup fatal, yaitu apa? Baterainya ternyata tidak bagus sehingga ketika digunakan terbakar. Ketika dicas kemudian banyak yang terbakar, terlalu panas, rusak, terbakar, bahkan ada yang meledak dan sampai menimbulkan korban luka. Ya. Ini adalah salah satu. Kenapa? Manajemen proyek. Ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mengelola dan mengendalikan proyek pengembangan sistem informasi itu tidak mudah karena sifatnya abstrak. Ya. Kalau kalian ingat misalnya, di SIA dulu untuk dokumentasi sistem itu ada DFD, ada flowchart. Kalau ditanya, sistemnya sudah sampai mana sekarang? Oh, kita sedang merancang prosedur, Pak. Oh, ditunjukkan ada flowchart-nya, ada data flow diagramnya. Apakah nanti sistemnya akan seperti itu? Apakah nanti kalau sistemnya dijalankan akan muncul flowchart DFD-nya ini? Enggak. Karena itu adalah gambaran saja, abstraknya, gambaran yang berusaha untuk menyederhanakan abstrak. Ini. Nah, manajemen proyek itu apa? Manajemen proyek itu adalah aktivitas ya, untuk ya, menyelesaikan satu proyek. Apa saja aktivitasnya? Satu, merencanakan proyek. Proyek itu harus dibuat ya seperti semua yang terjadi di dalam suatu perusahaan, satu organisasi, itu harus ada perencanaan. Ya, direncanakan. Lalu kemudian ada risiko pasti. Nah, kita mencoba untuk melakukan penilaian risiko. Dan kemudian kalau memang resikonya terlalu tinggi ya jangan diteruskan. Ya. Harus dicari cara untuk memitigasi risiko tersebut. Melakukan upaya untuk membuat estimasi kebutuhan sumber daya. Kebutuhan ini macam-macam sumber dayanya. Satu yang jelas sumber daya finansial. Proyeknya itu akan habis biaya berapa. Ini juga termasuk memperhitungkan adanya inflasi dan kenaikan harga. Ya, termasuk yang harus diperhitungkan. Apalagi kalau proyeknya lama, multi years misalnya, itu harus diperhitungkan kebutuhannya. Nanti inflasinya bagaimana, ada kenaikan harga atau tidak, ada misalnya juga perubahan kurs nilai tukar kalau misalnya itu membutuhkan komponen dari negara lain yang harus impor dan lain sebagainya. Dan mengorganisir pekerjaan, ya, membagi tugas, delegasi wewenang, ya, menugaskan karyawan. Oh ya, sumber daya tadi uang sudah, finansial, SDM. Ya, tiap tahapan proyek itu membutuhkan SDM yang berbeda dan tentunya waktu. Nah, 3 hal ini ya nanti kita. Dan memberikan tugas tadi ya, mengendalikan eksekusi proyek. Kalau terlambat bagaimana, kalau lebih cepat bagaimana. Saya mengalami itu, pernah mengalami satu proyek yang terlambat.
Tapi saya juga pernah mengalami proyek yang berjalan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dan melaporkan kemajuan dan menganalisa hasilnya untuk nanti diambil tindakan. Nah, ada 5 variabel, tadi bisa dilihat ya, scope, ruang lingkupnya, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Ini. Nah, sering sekali yang jadi masalah itu adalah ini, di scope ini. Saya pernah ngajar di Magister Informatika di Atmajaya itu ya, mata kuliahnya manajemen proyek, dan kemudian mahasiswanya itu kebanyakan adalah para programmer yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, ketika kami diskusi mengenai manajemen proyek ini, scope dan waktu ini yang merupakan hal yang sering sekali menjadi masalah di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan mereka mengalami cukup banyak, mayoritas bahkan, yang mengalami proyeknya telat, biayanya membengkak, dan ya jadi bermasalah, gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kuncinya ada di scope ini. Seorang manajer proyek yang baik itu akan berpegang teguh pada scope. Ya, jadi proyek itu sama seperti semua pekerjaan yang ada di dalam satu organisasi bisnis, itu harus tertulis. Ya, kalau perlu kontrak, tanda tangan, disepakati semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Semua harus sepakat. Nah, tapi juga tidak dipungkiri, seiring berjalannya waktu satu proyek, kemungkinan ada hal-hal yang menyebabkan proyek tersebut harus berubah skopnya. Ya. Kalau di dalam pengembangan sistem informasi itu yang paling sering terjadi adalah adanya fitur tambahan atau perubahan fitur, ya, yang tidak terhindarkan, karena itu memang tuntutan bisnis. Kondisi bisnis mengharuskan sistem yang sedang dibangun diubah fiturnya. Sebab kalau tidak, nanti sistemnya tidak akan bisa dipakai. Dan itu wajar, itu terjadi pada setiap proyek pengembangan sistem. Nah, masalahnya, ya, apalagi kalau mungkin bekerja sebagai sistem developer yang profesional, itu sekarang perubahan itu diminta oleh klien atau oleh orang yang memberi pekerjaan. Ya nggak apa-apa, itu biasa gitu kan. Masalahnya sering sekali klien ini dan juga developernya juga salah gitu ya, adalah klien ngomong ini dirubah ya, dirubah sedikit ini cuma perubahan sedikit kan nggak pengaruh banyak ya, nah, itu. Atau ini ditambah ini ya dikit aja, nggak banyak kan, nah seperti itu. Nah, tetapi permintaan perubahan yang sedikit-sedikit ini lama-lama numpuk, ya. Sehingga ketika diakumulasi di akhir ternyata perubahannya signifikan besar, skopnya berubah cukup signifikan. Dampaknya bagaimana? Kalau skopnya bertambah secara signifikan, ya tentunya harusnya waktu dan biayanya juga berubah, tapi tidak. Nah, ya nanti biasanya di akhir, lah kok telat, lah kok kayak gini, lah kok biayanya segitu. Padahal itu jadi kan permintaan dari si pemberi kerja yang jumlahnya sedikit-sedikit, tapi sering dilakukan. Ini yang namanya scope creep. Pertambahan atau perubahan scope yang terjadi sedikit demi sedikit, tapi sering. Ya, sehingga kalau terakumulasi itu menjadi signifikan. Nah, taktiknya bagaimana? Ya. Kalau Anda menjadi sistem developer profesional, permintaan perubahan fitur atau scope itu haram hukumnya kalau ditolak. Karena satu, itu menyangkut reputasi sebagai developer. Kalau menolak itu dipikirnya mesti wah ini nggak capable, nggak kompeten, besok lagi nggak usah dipakai. Mending kalau hanya itu. Kemudian tersiar kabar bahwa Anda sebagai developer tidak kompeten, nggak laku. Itu pertama. Kedua, penambahan scope atau fitur atau apapun yang diminta, perubahan yang diminta oleh klien, itu bisa nanti menjadi sumber pendapatan baru. Ya, tambahan pendapatan, maka ya jangan ditolak. Nah, taktik yang biasa
dilakukan untuk mengantisipasi hal ini adalah satu, ketika klien meminta ada perubahan atau penambahan, meskipun hanya kecil sedikit, itu jangan langsung diiyakan, tapi juga jangan langsung ditolak. Jawaban yang terbaik adalah dianalisa dulu. Apakah penambahan ini atau perubahan itu akan menyebabkan skopnya berubah. Kalau skop berubah, otomatis waktu dan biaya juga harus berubah. Ya. Anda tadinya diminta mengecat tembok seluas 10 meter persegi. Kalau nanti ditambah untuk ngecat temboknya menjadi 15 meter persegi, ya kan nggak bisa, waktu biayanya tetap sama. Ya, harus dihitung ulang. Nah, jadi kalau ada perubahan skop, signifikan maupun tidak, signifikan atau tidak itu sering sekali hanya maka ini perlu dihitung ulang. Apakah waktu dan biayanya akan tetap sama? Ini juga kita harus melihat pada kualitas dan resiko juga. Nah, nanti kalau sudah dianalisa, oh ternyata merubah ini tidak menambah waktu atau biaya, ya sudah, itu boleh disetujui. Tapi kalau ternyata perubahan yang diminta itu menambah waktu dan biaya, ya diajukan. Perubahan itu menambah waktu sekian bulan misalnya, ya, dan penambahan biaya sekian rupiah. Otomatis kalau waktu pengerjaan bertambah, ya biayanya tambah dong. Masuk nggak digaji gitu kan, masuk nggak ada biaya yang keluar. Maka, nah nanti tinggal kliennya setuju atau tidak. Kalau disetujui, maka persetujuan itu harus dituangkan ke dalam kontrak atau perjanjian yang baru, di mana skopnya berubah, waktunya berubah, biayanya berubah. Jadi kalau dokumen awal, proyek awal itu misalnya skopnya membangun sistem penjualan, waktunya 6 bulan, biayanya 100 juta. Nanti kalau ada permintaan menambah untuk misalnya persediaan dan pembelian, oh berarti kan skopnya berubah. Oh kalau gitu skopnya berubah, waktunya tidak bisa 6 bulan, tapi mungkin jadi 8 bulan, biayanya tidak bisa 100 juta, tapi 150 juta. Kalau itu disepakati, berarti harus tanda tangan kontrak baru, bahwa skopnya berubah, waktunya yang tadinya 6 bulan menjadi 8 bulan, biayanya 100 juta menjadi 150 juta. Dengan demikian, tidak akan ada lagi cerita proyeknya terlambat. Karena apa? Ya skopnya berubah waktunya, dan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis kontrak. Ya. Yang menjadi kesalahan banyak programmer atau sistem developer di Indonesia, apalagi yang masih baru-baru, ya, itu adalah adanya perubahan skop, mereka setuju tanpa mempertimbangkan bahwa perubahan skop tersebut bisa merubah biaya dan waktu. Yang ada adalah ya disetujui, tapi waktunya tidak berubah, biaya tidak berubah. Nanti ternyata menjelang deadline baru ketahuan, waduh, kurang waktunya, biayanya juga kurang. Dan itu kalau biasanya sudah seperti itu, maka kualitas akan menurun. Nah, dikejar-kejar waktu kan, harus ngebut, lembur, dan lain sebagainya. Resikonya juga meningkat. Resiko gagal dan bermasalah tadi. Oke. Ini saya nanti ini akan dibahas lebih dalam gitu ya di analisis dan perancangan sistem mata kuliah setelah ini. Nah, dari banyak usulan proyek sistem informasi, ya, tidak semuanya itu tentunya bisa diwujudkan di dalam satu perusahaan karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan tentunya prioritas. Ya. Mana dulu misalnya, mau penjualan dulu, pembelian dulu, penggajian dulu, atau persediaan dulu, atau produksi dulu, yang mana? Nah, ini maka perlu dibuat skala prioritas. Yang jelas, satu sistem itu ketika dibangun, itu prinsip utama dalam bisnis adalah manfaat harus lebih besar daripada biaya. Ya, maka satu usulan pengembangan sistem baru itu harus dinilai kelayakannya. Ya, nah, layak atau tidaknya itu ada banyak kriteria. Kalau Anda ingat di SIA ya, ada layak secara teknis, ada layak secara legal. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis, salah satu yang sangat penting itu adalah biaya harus lebih rendah daripada manfaat. Nah, sering sekali masalah yang muncul adalah biayanya itu jelas, sekian rupiah keluar, gitu ya. Tapi manfaatnya intangible atau tidak berwujud atau tidak jelas, sulit sekali untuk dikuantifikasi. Dan kalau sulit untuk dikuantifikasi, rupiahnya juga menjadi sulit. Misalnya,
sistem baru ini bisa menangani tadinya yang lama 500 transaksi per menit, sekarang bisa menjadi 10.000 transaksi per menit. Oke, itu kelihatan. Dulu yang lama sistemnya itu biaya per transaksi Rp1.000, sekarang biaya per transaksi Rp500. Wah, ada penurunan biaya, itu manfaat yang kelihatan. Tapi kalau kemudian, ini nanti akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tidak ada yang membantah kepuasan pelanggan itu bagus, tapi itu berapa rupiah? Gitu kan? Ini. Ya. Jadi prinsip utama, manfaat harus lebih besar. Ya, sekarang masalahnya adalah manfaat yang tidak perlu dikasih. Itu biasanya menjadi masalah besar. Ya, ini ada berbagai cara untuk. Nah, kemudian risiko proyek itu tergantung dari ukuran proyek. Semakin besar ukuran proyek, nilai proyeknya, itu risikonya semakin besar. Ya, di mana-mana kalau ada nilai rupiah yang besar, itu risiko terjadi masalah itu semakin besar. Ya. Lihat saja, di awal ketika masa pandemi itu kan ada bantuan sosial dari pemerintah terkait pandemi, ya itu sudah banyak yang teriak-teriak, awas itu bahaya dikorupsi, gitu kan. Memang resiko, gitu kan. Dan kenyataannya sekarang terbukti memang dikorupsi, gitu kan. Nah, lalu juga ada banyak risiko yang lain, ya. Risiko SDM. Di Indonesia ini misalnya, ya, kalau kita akan hitung lama waktu proyek, banyak harus diperhitungkan. Terutama terkait misalnya dengan hari libur. Sebab kalau hari libur tetap bekerja, ya ada konsekuensinya. Ya. Dan kalau seperti di Bali, gitu ya, di mana banyak orang itu berafiliasi ke pura yang berbeda-beda, tiap pura itu punya perayaan tersendiri, dan biasanya kalau perayaannya terjadi, ya harus libur, karena ikut merayakan, ikut menjadi panitia, dan lain sebagainya. Ya ini harus diakomodasi juga, dan dihitung sebagai salah satu hal yang nanti harus sebagai risiko, harus dimitigasi. Ya. Kemudian ada berbagai risiko yang lain. Ya. Ini. Maka banyak yang harus dipertimbangkan. Ya. Dan ada seberapa familiar dengan teknologi yang akan digunakan. Kalau Anda belum pernah mengembangkan aplikasi berbasis web, lalu dapat proyek aplikasi berbasis web, wah itu risikonya lebih besar. Ya. Dan banyak sekali itu tiap proyek itu risiko teknologinya berbeda-beda. Ya. Teknologi yang digunakan oleh bank seperti BCA, Bank Mandiri, Niaga, dan itu berbeda dengan teknologi yang dipakai di kampus. Ya. Coba kita lihat, kalau situs kuliah seperti semester lalu tidak bermasalah gitu ya, ya buat kita nggak ada masalah karena bisa digantikan. Tapi kalau itu terjadi pada sistem perbankan, sistemnya bank-bank di Indonesia macet, wah kerugiannya besar sekali dan tidak ada alternatif, gitu kan? Ini. Nah, kemudian yang juga perlu dipertimbangkan adalah manajemen perubahan. Memperkenalkan satu sistem baru itu selalu membawa perubahan, dan kadang perubahan itu tidak disambut dengan baik. Gitu ya. Banyak orang yang tidak suka perubahan. Ada yang tidak suka berubah karena tidak tahu perubahannya ini nanti akan jadi seperti apa. Ya. Ada yang tidak suka perubahan karena tahu bahwa perubahannya arahnya kemana dan dia tidak suka terhadap itu. Ada juga yang tidak suka perubahan karena kalau itu berubah, ya posisinya terancam. Tahun 2000, Pertamina itu mulai menerapkan sistem ERP. Kita sudah belajar juga. Ya. Konsultannya itu mengatakan begini, konsultan penerapan ERP-nya ya, Accenture itu mengatakan nantinya satu transaksi yang butuh 5 tanda tangan, begitu SAP ini jalan, hanya butuh 1 tanda tangan. Mereka mengatakan begitu. Ya, itu bagus, efisien. Ya. Dari 5 tanda tangan jadi hanya 1 tanda tangan, hilang 4. Nah, tapi yang sering sekali tidak dipikirkan, yang 4 ini mau diapakan?
yang tadinya tanda tangan lalu jadi tidak tanda tangan. Kalau mereka itu diberhentikan, dipecat, dikeluarkan, itu akan menjadi gejolak besar. Kenapa? 4 orang yang tanda tangan ini kan sampai pada posisi itu dengan membina karir lama. Ya, mereka bekerja keras untuk itu. Jadi kalau tiba-tiba hilang hanya gara-gara sistem baru, apakah mereka tidak akan bersuara? Ya pasti bersuara, gitu kan. Nah, maka perubahan-perubahan seperti ini itu yang cukup drastis ini harus dikelola dengan baik. Jika tidak, bubar nanti. Ya, lihat saja kalau pengalaman kita ya dari tadinya kuliah tatap muka di kelas lalu berubah menjadi full online. Memang banyak sekali kendalanya, banyak hal-hal yang harus dihadapi gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau perubahan mendadak itu biasanya mungkin banyak muncul hal-hal yang harus masalah-masalah yang harus diatasi gitu ya. Oke. Dan perubahan sistem itu juga tidak sebentar ya. Ketika Bank Niaga dan Bank Lipo itu merger menjadi CIMB Niaga, ya, itu butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk merger sistemnya. Ya. Sehingga selama 2 tahun itu yang Lipo tetap pakai sistemnya Lipo, yang nasabah Lipo, yang nasabah Niaga ya tetap pakai sistemnya Niaga. Sehingga suatu hari sistemnya dimerger dan menjadi sistemnya CIMB Niaga. Saya nasabah Lipo waktu itu. Ya. Jadi ketika banknya sudah CIMB Niaga, saya kalau pakai internet banking masih tertulis Lipo di situ. Ya. Nah baru kemudian setelah merger sistemnya berubah menjadi CIMB Niaga. Bank Mandiri juga mengalami. Ya. Bagi Anda yang tidak tahu, Bank Mandiri itu adalah merger dari 4 bank pemerintah. Dan sekarang artefaknya masih ada itu di Jalan Solo yang di depan Hotel Santika itu. Ya. Kok Jalan Solo itu Jalan Sudirman. Ya. Yang di depan Hotel Santika itu ada 2 gedung bersebelahan. Ya. Setelah jembatan kalau dari Atmajaya di sebelah barat sebelum Tugu. Itu kedua gedung itu berjajaran itu Bank Mandiri semua itu. Ya. Karena aslinya dulu itu adalah 2 bank yang berbeda. Ya. Tapi Bank Mandiri itu kan merger dari Bapindo, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan satunya lagi apa saya agak lupa. Bank Bumidaya. Nah, jadi 4 bank pemerintah di merger. Ya. Padahal dulu di sepanjang Jalan Sudirman itu, mulai dari Gramedia sampai Tugu, itu banyak sekali bank. Ya, dan Bumidaya, Bank Dagang Negara maupun Bapindo itu ada kantornya di situ. Nah, merger mereka juga lama sekali terjadi karena 4 bank. Oke. Nah, supaya proyek itu sukses dan juga perubahannya berjalan dengan baik, ya tentunya butuh support dari manajemen dan komitmen dari manajemen. Sebab kalau tidak, ya percuma nanti. Ya. Kalau karyawan tahu bahwa pihak manajemen tidak mensupport, ya mereka tidak akan mau berpartisipasi. Dulu ketika saya ikut pengembangan sistem untuk Direktorat Jenderal PMD ya, di Kementerian Dalam Negeri, itu berada di bawah salah satu direktorat. Ketika membahas sistem ini, jadi ada satu lokakarya gitu ya, itu di mana developernya beserta para usernya dari Kementerian Dalam Negeri itu berkumpul untuk membahas sistem itu ditunggui oleh direkturnya. Ya, jadi Pak Direktur namanya Pak Kun, ya, sekarang sudah meninggal, almarhum Pak Kun itu datang. Beliau memberikan pengarahan, bahkan menunggui beberapa sesi. Jadi kan setelah pengarahan umum dan dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok, dan tiap kelompok itu membahas bidangnya masing-masing. Nah Pak Kun itu gantian, dia datang setiap kelompok dan menunggui. Ya. Memberikan masukan kalau dibutuhkan, dan memberikan pengarahan jika memang perlu. Dampaknya apa? Ya, usernya kemudian menjadi lebih komitmennya lebih baik. Ya, mereka terlibat lebih serius. Karena apa? Mereka tahu bahwa atasan mereka mensupport. Ini. Sayangnya kemudian Pak Kun itu di tengah jalan meninggal sebelum proyek selesai. Dan penggantinya tidak terlalu perhatian.
ya dampaknya mungkin proyeknya menjadi tersendat gitu ya, karena komitmen para stafnya menjadi berubah gitu. Itu. Oke, nah ini nanti bisa di dalam manajemen proyek itu ada jadwal dan lain sebagainya. Ini ada alat-alat untuk penjadwalan, jadi ada Gantt dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari secara khusus di analisis sistem. Itu hanya alat untuk menunjukkan, misalnya seperti ini, ya. Misalnya, ini pekerjaan mendesain website. Mendesain website ini kalau sudah selesai nanti baru bisa diteruskan dengan memilih hosting, menulis HTML, dan membuat desain grafisnya. Maka desain website ini adalah pekerjaan yang kritis. Kenapa? Kalau ini terlambat, 3 ini pasti terlambat. Ya. Maka ini perlu perhatian khusus. Seorang project manager yang baik akan memperhatikan secara khusus yang kritis ini. Kalau ini telat, yang lain pasti telat. Ya, tapi kalau misalnya ini milih hosting service ini telat, nggak apa-apa karena yang lain sedang jalan, ini kan paralel. Lagi pula ini hanya butuh waktu 2 hari. Misalnya yang lain butuh waktu lebih dari 2 hari. Jadi ya ini telat-telatnya tidak akan mempengaruhi penyelesaian yang lain. Oke. Nah, dampak dan lain sebagainya. Nah, yang perlu ini Microsoft Project gitu ya, dan seterusnya. Oke, kebanyakan tadi seperti yang sudah sampaikan, kebanyakan proyek itu bermasalah karena gagal mengelola scope. Gitu ya. Ada perubahan scope, tapi itu tidak disertai dengan analisa dampak perubahan itu terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek. Serta ya kalau sudah waktu dan biayanya berubah, ya, kualitasnya juga pasti terpengaruh, resikonya juga berbeda. Itu. Nah, sekarang ini banyak sekali perusahaan itu yang tidak lagi mengembangkan sendiri sistemnya. Mereka outsourcing. Ya. Bahkan yang ekstrim mungkin outsourcing ke cloud. Banyak sekali perusahaan besar sekarang sudah pakai jasa cloud. Mereka tidak lagi seperti Netflix misalnya, itu tidak lagi pakai infrastruktur sendiri. Nah, ini pengelolaannya juga menjadi berbeda. Ya, saya sebenarnya sudah sering usul gitu ya kepada universitas seperti situs kuliah itu ditaruh di cloud saja. Ya, karena toh itu tidak ada informasi yang vital. Lain dengan Siatma misalnya atau sistem keuangan kita itu di dalam. Tapi kalau yang sifatnya seperti situs kuliah di cloud, toh kita sekarang contohnya kita pakai Microsoft Teams untuk kuliah juga itu outsourcing gitu ya. Nah, ini pengelolaannya berbeda. Kalau perusahaan itu kemudian menggunakan outsourcing seperti itu dan solusi cloud, mereka tidak lagi butuh IT developer, ya, nggak perlu. Maka ukuran departemen IT-nya bisa lebih langsing. IT itu menjadi kemudian lebih pada support, ya, kalau mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang belum jelas, yang perlu ditanyakan, silakan. Belum, Pak. Baik, jadi itu materi kita untuk semester ini ya, sudah saya sampaikan semua. Sebelum saya selesai, sebelum saya tutup kuliah kita hari ini, ya, satu hal, sebenarnya apa yang diharapkan ketika Anda mengambil mata kuliah ini? Ya, tidak ada yang mengharapkan Anda itu menjadi ahli IT, itu tidak. Tapi nanti kalau Anda sudah selesai kuliah gitu ya, Anda menjadi entah orang karyawan atau menjadi pengusaha,
Anda tahu opsi-opsi IT apa yang bisa diambil dan bagaimana cara mengoptimalkan opsi-opsi tersebut. Itu tujuan utama dari sistem informasi manajemen. Ya, jadi bagaimana mengelola aset teknologi informasi. Anda tidak perlu tahu bagaimana cara membuat suatu software, Anda tidak perlu tahu bagaimana cara menginstal satu server, ya, tapi Anda tahu ada opsi-opsi tersebut. Itu saja yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Ya, selamat belajar untuk ujian akhir dan semoga sukses dengan ujian akhirnya. Dan sampai jumpa lagi di semester depan pada mata kuliah yang lain.